Sekarang kalau di dalam KUHP di pidana itu kan ada beberapa unsur. Perampasan itu apa sih sekarang? Perampasan adalah mengambil hak atau barang secara paksa, secara paksa atau bisa jadi dengan kekerasan. Nah, itu bisa kena pasal 368. Itu kalau perampasan. Itu apa deh? Apaan? Ngomongin aja dulu. 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 Ya, ngomongin aja dulu. Ngomongin aja dulu. Ya, ngomongin aja dulu kali. Tuhan memberi kita suara, maka ngomong aja dulu. Masalah benar atau kagak, yang penting yang ngomongin aja dulu. Ini apa lagi nih? Kenapa, Pak? Kok ada ini nih apa? Lihat di sini nih. Ada yang janggal juga nih di berita apa? Ya, berita, tapi nah nantilah. Tapi kayaknya perlu kita omongin ya. Walaupun kecil, kadang-kadang hal kecil itu perlu kita bicarakan, kita omongin dulu daripada nggak diomongin. Nanti nggak tahu. Kalau diomongin jadi tahu ya. Walaupun hanya kecil, tapi bisa aja itu menjadi hal yang sangat besar ya. Lebih baik kita omongin aja dulu. Adanya di Omdul, omongin aja dulu. Jadi gini, ini barusan tadi melihat ya. Bukan hanya melihat, beberapa waktu lalu pun pernah saya lagi bawa sepeda motor. Tiba-tiba pas di lampu merah saya berhenti. Di depan saya ada beberapa motor. Ada petugas menghampiri gitu. Tiba-tiba mematikan motornya, ngambil kuncinya. Oh, tiba-tiba tuh? Iya, pergi aja gitu. Nah, akhirnya saya kepikiran gini. Kepikirannya ini sebenarnya yang dilakukan itu hal benar, atau bisa dikatakan bahwa dia itu maling nih. Jangan-jangan, oh petugas maling nih, bisa boleh dong diteriakin maling kunci gitu kan. Petugasnya pakai baju warna coklat, Pak. Iya, saya nggak usah nyebut lah, tapi petugas lah, kita sebut aja petugas gitu ya. Tapi bukan petugas kebersihan, bukan petugas upacara ya. Bukan petugas upacara ya, karena itu paskibraka gitu ya. Jadi dia tiba-tiba ngambil kunci, dia pergi gitu ya. Saya pikir, wah ini maling atau perampasan. Sementara aset aja nggak dirampas gitu ya. Sampai sekarang belum kelar-kelar juga gitu ya. Iya, masih mau dirampas ya. atau enggak nih. Yang ngambil satu sekian T gitu ya, atau 200 T gitu ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya, ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Nah, jadi ini kategorinya apakah bisa disebut maling, disebut perampas, perampok atau apa, atau ya memang haknya petugas untuk mencabut itu. Nah, biar masyarakat kita tahu lah, biar kita juga tahu bahwa oh ada hal sepele seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Jadi gini, Bang Imet ya. Yang sependek pengetahuan saya, jadi memang kita harus tahu dulu persis kronologinya seperti apa. Tuh, pertama, kalau misalnya tadi Bang Imet itu bilang tiba-tiba lagi berhenti gitu di lampu merah gitu. Terus ngambil kunci tanpa sepengetahuan dan informasi terlebih dahulu kepada Bang Imet. Ya orangnya bengong aja gitu. Bengong tiba-tiba diambil gitu. Sama ya, seperti video-video tadi yang saya lihat di beberapa. Nah, kemudian tujuannya itu apa sih ngambil kunci kan gitu kan? Ya nggak tahu lah gitu. Saya juga bingung. Nah, kemudian bagaimana dia ngambil kunci itu? Apakah ngambil kunci itu aja atau menggiring Bang Imet untuk ke pinggir dulu biasanya kan gitu untuk memberitahukan informasi atau apa? Nah, kalau misalnya tiba-tiba ngambil terus kemudian nggak dibalikin gitu kan Bang Imet pasti bingung nih mau ngikutin orang itu apa gimana. Tapi kan motor itu tetap dalam penguasaan Bang Imet. Hanya saja nggak bisa di kemana-manain. Nah, berarti kan otomatis harus mengejar orang itu, terus harus ngambil kembali kuncinya untuk bisa nyalain motor lagi gitu kan. Nah, pertama gini, kalau misalnya itu bentuk perampasan, sebenarnya secara fisik motornya itu masih dalam penguasaan Bang Imet. Oh, jadi nggak ada perampasan, bukan belum perampasan. Memenuhi unsur perampasan. Sekarang kalau di dalam KUHP di pidana itu kan ada beberapa unsur. Perampasan itu apa sih sekarang? Perampasan adalah mengambil hak atau barang secara paksa, secara paksa atau bisa jadi dengan kekerasan. Nah, itu bisa kena pasal 368. Itu kalau perampasan. Kemudian kalau itu adalah seorang petugas, berarti kan ada penyalahgunaan wewenang di situ. Petugasnya menyalahin wewenang. Memang ada terbukti dia mengambil dengan paksa gitu ya motor Bang Imet.
Oh, gitu. kalau Kalau memang sudah sama kelengkap. kendaraannya diambil. Betul, sama kendaraannya. Kalau kondisi yang tadi kunci aja. Betul. Sekarang kalau misalnya kondisinya kunci tok, Iya. tujuan dia itu apa? Oke lah, kita katakan mungkin tujuannya adalah menilang. Mungkin juga Bang Imet nggak pakai helm. Nah, gitu. Nah, mungkin gitu misalnya atau ya. spionnya nggak ada gitu, atau tidak memenuhi tidak memenuhi tata tertib berlalu lintas. Ya. Nah, bisa jadi sebenarnya itu pun mulai dari administrasi persiapan sampai dengan penilangan, sampai dengan pengambilan barang, entah itu STNK atau mungkin motor, apabila terindikasi motor itu adalah hasil penggelapan dan lain sebagainya. Gitu. Itu ada prosedurnya, Bang. Nggak semata-mata kayak ngambil kunci terus giring, ngambil motor, nggak. Gitu. Itu semua ada prosedurnya, mulai dari apa? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 ya tahun 2009, itu tuh semua ada prosedurnya. Peraturan Kapolri juga, kemudian Undang-Undang tentang kepolisian juga, itu mengatur semua. Mulai apa aja, yaitu satu, harus ada surat tugas penilangan itu. Harus ada surat tugas, makanya kalau misalnya Bang Imet atau keluarga atau kerabat tiba-tiba ada razia gitu ya, itu kita harus tanya dulu surat tugasnya mana Pak gitu. Dan razia pun ada jenis-jenis beberapa razia, kayak razia tapi biasanya kita takut nanyanya kayak gitu. udah deg-degan gitu ya, jangan lihat polisi, ada polisi takut nanyanya juga takut gitu. Iya, benar-benar. Nah, berarti masyarakat harus tahu sebenarnya ya, bisa nanya gitu ya, boleh nanya ya. Di mana surat, boleh nggak saya? Kalau lagi razia nih ya. Betul. Nah, kemudian harus ada penanda yang menandakan bahwa ada razia. Penanda razia. Betul. Jadi masyarakat juga tahu kalau itu lagi razia resmi gitu berarti. Karena ada case kemarin itu lucu. Lagi bulan puasa ada petugas di pinggir jalan dikirain razia, ternyata bagi-bagi ini bagi-bagi makanan. Iya, takjil ternyata. Jadi orang nggak berani. Ya, iya, makanya ada kesalahpahaman di situ karena terbiasa dengan kondisi yang tidak dianggap prosedural, itu razia gitu. Betul. Nah, kemudian ada tanda, terus ada surat tilang, ada surat pemberitahuan, surat tugas. Kemudian dari segi penilangan juga itu harus baik dan santun gitu, menanyakan dulu itu seperti apa barang-barangnya, dokumen-dokumen kendaraan, kemudian apa yang dilanggar itu harus diberitahukan. Kemudian kalau ada tilang harus jelas pengenaan pasal berapa, dan kemudian kalau ada ingin mengambil barang yang tadi saya katakan berupa STNK atau penilangan, itu harus diberikan bukti tilangnya. Itu berupa surat tilang kan, misalnya biru atau merah gitu. Nah, kalau yang biru itu maksudnya apa? Yang biru itu kalau sekarang kayaknya ini ya udah online ya semuanya. Jadi kalau dulu itu sistemnya kita masih harus mengikuti sidang. Mungkin Bang Emet pernah sidang di pengadilan, terus kemudian bergeser lagi di kejaksaan. Nah, sekarang itu saya jarang melihat. Mungkin kalau tiba-tiba ada tilang di pinggir jalan tuh sekarang saya udah mulai jarang. Biasanya pasti ada informasi dahulu, yaitu misalnya ada razia rutin itu seperti razia zebra. Oh gitu ya. Ya kalau mau tahun baru atau apa segala macam gitu ya. Tahun baru suka ada gitu ya. Itu biasanya. Jadi kalau kondisi yang seperti tadi itu ada indikasi bahwa masyarakat tadi ya pengguna jalan tadi mungkin dia nggak pakai helm atau dia lampunya atau apa segala macam, jadi sehingga petugas tadi mengambil kunci tadi untuk nanti bicara dulu kamu harus apa gitu ya. Ya betul, harus ada informasi yang disampaikan. Akan ada informasi yang disampaikan. Tapi kalau dia langsung ngambil motor tuh nggak bisa ya? Tidak bisa. Itu bisa dikenakan tadi tuh penyalahgunaan wewenang, perampasan itu oleh pejabat. Iya. Nah kalau misalnya ini kan tadi kalau kondisi lampu merah, kalau bukan lampu merah tanpa ada tanda-tanda apapun, nah berarti itu bukan razia tapi mereka menyalahin wewenang. Betul, apalagi tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah razia resmi gitu ya. Ya tadi saya bilang harus ada surat tugasnya, kemudian juga harus ada penanda. Nah itu kalau tidak prosedural ya berarti itu bukan razia yang bisa dikatakan razia ilegal lah. Dan petugasnya berarti enggak sembarangan petugas kan berarti kan? Enggak sembarangan. Ada khusus yang buat lalu lintas gitu. Betul, dan dia harus di situ juga dikatakan bahwa harus ada pengenalan diri, dalam arti benar resmi petugas, ada tanda pengenalnya, gitu harus ada lengkap.
Tuh. Kalau misalnya kadang juga sering kita temui ya berita-berita di viral di media gitu, tiba-tiba didatangi oleh petugas gitu yang pulang kerja notabene-nya yang pakai tas gitu. Kemudian ya itu udah bukan razia, itu namanya bisa jadi perampasan. Wah, ini luar biasa nih Kak Ros nih penjelasannya ya. Tapi bukan Upin Ipin ya, Kak Ros ya. Kalau Upin Ipin betul gitu ya. Ini bicara tadi tentang perampasan gitu ya. Jadi ada kejadian juga nih ini nggak ada hubungan dengan lalu lintas mungkin ya. Jadi ada teman gitu kan, suatu ketika dia punya utang dengan bank. Kemudian dia nggak bayar berbulan-bulan lah. Ya. Mungkin pihak bank akhirnya bekerja sama menghubungi pihak manajemen gedung itu, yang tempat dia ngontrak itu kan, toko lah gitu, toko. Terus akhirnya dia telepon, pihak bank itu nelpon pengelola akhirnya membuka tokonya, terus mengambil barang-barang yang ada di situ, disita lah. Barang-barang tokonya. Iya, disita nih ceritanya karena teman saya yang punya yang ngontrak tadi, dia nggak bayar sama bank gitu. Nah pertanyaannya gini, bisa nggak si pengelola gedung itu menyita barang-barang orang yang berdagang di situ? Ya, berarti ini kasusnya perdata nih, utang-utang ya Bang. Jadi perlu lagi-lagi kita harus tahu benar kronologi lengkapnya. Pertama, si temannya Bang Imet ini punya hutang kepada bank dengan agunan atau tidak. Nah, saya kurang tahu yang jelas. Biasanya, yang jelas dia beberapa bulan nggak bayar lah gitu. Jadi pihak bank ini mau nagihnya bingung, akhirnya minta tolong ke pengelola. Ya, berarti kan ada wan prestasi di sini kan Bang Imet. Ada apa itu wan prestasi? Jadi gini, ketika kita bikin perjanjian buat punya hutang kepada bank gitu ya, itu ada kesepakatan di situ. Apalagi ini bank ya, bukan antar perorangan. Bank. Jadi pasti akan ada perjanjian kredit di situ. Nah biasanya kalau sudah bank akan meminta apa objek jaminan yang bisa bank pegang. Itu apa yang bisa menjadi objek jaminan? Nah, objek jaminan itu namanya hak tanggungan gitu. Maksudnya apa yang bisa ditanggungkan oleh si peminjam, apa yang bisa diberikan kepada bank gitu. Nah biasanya itu bisa rumah atau apapun itu. Yang kalau pakai agunan berarti. Iya, kalau pakai agunan, dan bank itu biasanya memang mengenakan peraturan seperti itu. Tuh. Nah kalau misalnya tadi temannya Bang Imet itu memang menjaminkan atau memberikan tanggungan itu barang-barang jualannya, itu bisa saja disita oleh bank apabila tertera di dalam perjanjiannya. Makanya. Tapi oleh bank apa kalau bank? Kalau diambilnya sama manajemen gitu yang nggak ada hubungannya dengan bank, hanya cuma minta tolong, nggak bisa. Tidak bisa karena perjanjian itu kita lihat siapa pihak di dalam perjanjian itu. Gitu. Kalau misalnya hanya ada dua pihak, yaitu bank dan debitur atau peminjam, yaitu dia harus antar pihak itu aja. Bahkan gini Bang Imet, di dalam eksekusi itu kan namanya eksekusi ya, eksekusi jaminan barang yang dijadikan objek tanggungan. Itu nggak semerta-merta bisa langsung kayak begitu. Diambil. Jadi ada namanya istilahnya tuh ada parata eksekusi, kemudian ada titel eksekutorial dan lain sebagainya. Jadi maksudnya pihak bank nggak bisa ambil sembarangan juga. Dia tuh harus berdasarkan kesepakatan siapa yang minjem itu, temannya Bang Imet itu. Apalagi dia bilang nggak pernah menjaminkan itu. Kalau nggak pernah menjaminkan ya otomatis tidak bisa ada barang yang disita. Karena menjaminkan aja masih penyitaannya harus ada prosedur. Betul, dalam penyitaan saja harus ada prosedur. Iya, kalau ini tidak ada jaminan dia terhadap barang itu gitu. Nah berarti dia bisa nuntut nggak ke pihak pengelola atau ke pihak bank? Nah, yang mengeksekusi ini kan terlebih bukan bank kan? Bukan bank, cuma minta tolong nih. Nah itu ini yang toko lu nih, ini toko lu, gitu kan? Tolong dong gua sitain barangnya sama dia, karena dia punya kuncinya, dibuka kuncinya, diambil barang-barangnya, ditutup lagi. Nah itu bisa jadi perampasan. Oh perampasan. Karena apa? Berarti si yang punya toko tadi, yang ngontrak tadi, teman saya tadi bisa menuntut. Bisa, karena
apa haknya si manajemen itu mengambil barang punya Oh toko? gitu. Kan dia tidak punya hutang kepada Nggak ada, dia yang utangnya sama bank. bersangkutan. Nah, itu dan bank juga tidak tidak ada ketentuan atau perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa itu adalah jaminan hutang terhadap bank. Kemudian juga tidak melibatkan manajemen toko gitu ya, atau yang punya lahan, yang punya bangunan, tidak terlibat. Nah, itu bisa dilaporkan Bang Imet karena bisa jadi pencurian, bisa jadi perampasan. Oh gitu. Kalau ada kekerasan di situ ya dengan kekerasan atau dengan ancaman. Jadi ini tidak ada kekerasan, ada hanya ancaman dibuka, nggak ada ancaman, dibuka tokonya, diambil barang-barang, keluarin, dikunci lagi sama pihak pengelola. Alasannya apa dia? Ya, yang jelas diambil aja. Nah, ini kenanya ke perampasan, apa ke pencurian atau apa? Sebenarnya gini, para pencurian itu kan 362 barang siapa dengan sengaja, gitu kan, mengambil yang bukan haknya, barang orang lain lah. Barang siapa itu bukan barangnya siapa, bukan? Barang siapa? Bukan barangnya siapa. Oh, maksudnya nanti orang bahasa siapa? Bisa dikaji tuh ya. Kalimat barang ini siapa anak-anak bahasa ya, kalau saya nggak ngerti lah ya. Tadi saya dengar barang siapa? Siapa? Mata ada tanya ya. Saya tanya gitu. Ada siapa? Jadi tadi gimana? Ya, maksudnya dengan sengaja, ya. Siapapun yang dengan sengaja, ada unsur kesengajaan di situ kan, mengambil barang atau kekayaan gitu ya, yang punya orang lain. Dengan sengaja. Itu sudah itu kena unsur Sudah pencurian. memenuhi unsur apa belum? Kalau dirasa sudah. Kalau kita lihat kronologi yang tadi itu. Ya. Nah, itu. Jadi dia buka, kuncinya kan punya kan punya dia orang lain kan, punya kunci cadangan kan lah ya. Kecadangan dibuka, dia nyuruh security-nya dia, dibongkar, dikeluarin semua, disuruh kosongin tuh. Diambil, ditutup lagi tuh, udah gitu. Ya, itu bisa masuk ke dalam unsur pencurian, apalagi tidak jelas, apalagi tanpa sepengetahuan. Iya, nggak tahu, dia nggak tahu. Tanpa sepengetahuan dari si pemilik barang ya, pemilik barang, dan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan dengan jaminan atau utang piutang dari pemilik kepada si bank. Itu sudah memenuhi unsur pencurian. Itu. Nah, apabila di sana mungkin si pemilik seandainya dapat ancaman, nah berarti itu bisa perampasan dengan ancaman atau pencurian dengan ancaman. Gitu. Nah, kalau kita berandai-andai, seandainya nih pihak bank udah nelpon dia, itu barang-barang kamu mau saya ambil, gitu kan? Wah nggak bisa gitu kan, main ambil-ambil aja misalnya kan? Wah nggak ada, nanti saya ambil. Nah, tapi diambil tuh sama dia, tapi pelakunya adalah pihak tadi, bukan bank yang ngambil. Bank minta tolong ke security. Ini tadi kita bikin dua hal gitu ya. Seandainya dia udah nelpon nih, udah ngasih tahu bahwa barangnya kan diambil gitu. Dia tahu. Tapi yang ngambil bukan bank, yang ngambilin itu adalah orang pihak apa? Pihak pengelolanya gimana? Masih bisa juga nggak dituntut? Gini, itu juga yang tadi saya bilang Bang Imet. Jadi bahkan penyitaan pun tetap harus ada prosedurnya. Gitu. Walaupun si bank tadi nelpon. Walaupun itu si bank sudah ibaratnya itu hanya pemberitahuan, bukan kesepakatan. Itu. Jadi harus ada kesepakatan. Kesepakatan dulu baru bisa diambil. Itu pun juga tidak bisa apabila itu bukan merupakan objek jaminan. Oh iya, bukan objek jaminan, nggak bisa. Tidak bisa, Pak. Tetap nggak bisa diambil. Nggak bisa. Walaupun tuh orangnya ya udahlah terserah dah, ambil aja gitu misalnya. Iya, tidak bisa karena tetap itu bukan objek jaminan. Jadi kita harus cermati dulu, adakah perjanjian kredit di antara bank dengan si pemilik toko. Kalau kejadian seperti itu, si teman saya tadi bisa nggak menuntut kedua-duanya? Bisa. Bank bisa dituntut, yang ambil bisa dituntut. Bisa, apalagi. Karena memang nggak ada urusan dengan ini kan? Betul. Satu, tidak ada urusan dengan pengelola. Kedua, kalau memang benar itu bukan merupakan barang jaminan oleh bank kepada bank, itu jelas tidak bisa disita. Gitu. Karena itu bukan objek jaminan. Sekali lagi itu bukan objek jaminan. Gitu. Jadi memang bank itu berhak menyita, yang tadi saya bilang harus ada tertera di dalam perjanjian bahwa itu merupakan objek jaminan. Perjanjian pinjaman. Ya. Perjanjian utang piutang, perjanjian kredit itu. Biasanya kalau bank itu disertai perjanjian pengikut atau namanya perjanjian aksesorir, perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan namanya. Aksesorir. Bukan aksesoris, bukan ya, bukan ya, aksesorir namanya. Ini kita bertahu kan gitu ya, kan kita perlu tahu bahwa masyarakat supaya tahu juga gitu. Biasanya kita yang nggak ngerti hukum kan. Gitu. Biasanya tuh kalau ada perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Itu begitu juga mungkin sederhananya gini deh. Kalau kita mau ngambil motor,
mau kredit motor. Nah, mau kredit. Kalau Nah, ngambil nanti Iya, tangkap ntar polis. ditangkap ya, salah lagi. Nah, salah gitu kalau mengambil ya. Iya, kalau Kredit. kredit Nah, motor. Nah, iya. itu kan namanya fidusia, Bang. Oh, Jadi fidusia, kita fidusia. menandatangani Perjanjiannya. perjanjian jaminan fidusia. Kan ada perjanjian kredit, ada perjanjian jaminan Oh, ada fidusia. Betul, itu harus ada dua. Nah, itu adalah apabila terjadi sesuatu, misalnya telat bayar atau tidak membayar dengan waktu yang telah ditentukan, Iya, motor itu akan disita Disita. oleh leasing. bising. Nah, penyitaan itu juga Ada kembali lagi prosedurnya. ada prosedurnya. Oh, gitu. Nah, kalau jaminan fidusia itu diatur di Undang-Undang 42 tahun 99 itu tentang jaminan fidusia. Kemudian untuk penyitaan eksekusi dan lain sebagainya itu juga diatur di dalam peraturan Kapolri ya. Kalau Iya. tidak salah tuh yang terbaru tuh tahun 2009 itu, dan peraturan keputusan MK itu juga diatur. Diatur juga gitu ya. Diatur bahwa prosedurnya itu harus ada prosedural lah semuanya. sebenarnya. Begitu juga dengan hak tanggungan tadi, itu semua ada peraturannya, ada prosedurnya. Baik, ini luar biasa ya, kita efek dari ngomongin aja dulu apa aja kita omongin, akhirnya kita jadi tahu, masyarakat bisa tahu. Mungkin kalau ada hal-hal lain, mungkin ada yang perlu dibicarakan, kita bisa dilihat di kolom komentar aja gitu ya. Oke. Atau ada yang lebih paham apa segala macem, ini kita akan nanti lanjutkan Oke. di lain waktu obrolan yang lebih ini ya. Banyak hal-hal kecil yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, yang kadang-kadang masyarakat tidak pahami. Nah, ini kita perlu ada yang memberitahu. Makanya kalau mau tahu ya diomongin aja dulu, Om Dul. Omongin aja dulu.